Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk penjualan persediaan arus ke bawah, guna untuk memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu MK Akuntansi Keuangan Lanjutan. Selanjutnya, dasar pelaporan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajemen dalam memimpin atau bahkan setiap orang selalu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus diambil sekarang, namun dampaknya harus diketahui kemudian. Oleh karena itu, pengambilan keputusan mempunyai resiko tinggi karena jika pengambilan keputusan salah dapat menimbulkan kerugian. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan benar, maka manfaatnya dapat diterima langsung, jangka pendek atau jangka panjang. Pengambilan keputusan yang benar harus didukung oleh data yang benar. Akuntansi sebagai pengolah data keuangan yang kemudian dapat menghasilkan informasi berupa laporan keuangan, memegang peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat bisnis. Apabila laporan keuangan menyajikan sesuatu nilai yang tidak sewajarnya, maka akan menyebabkan pemakaian laporan keuangan. Dalam hal ini, para pengambilan keputusan bisnis pun salah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada transaksi antar perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi dibuat untuk menunjukkan posisi dan hasil usaha dari dua atau lebih perusahaan afiliasi, seolah-olah perusahaan tersebut merupakan satu perusahaan. Oleh karena itu, pengaruh transaksi antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Adanya transaksi antar perusahaan afiliasi menimbulkan saldo akun resiprokal pada buku perusahaan afiliasi. Sebagai contoh, transaksi penjualan dan pembelian antar perusahaan afiliasi menimbulkan saldo resiprokal penjualan dan pembelian dan juga saldo resiprokal piutang usaha dan utang usaha. Transaksi pinjaman antar perusahaan afiliasi juga akan menimbulkan saldo resiprokal wesel tagih dan wesel bayar. Dan juga saldo resiprokal mendapat bunga dan beban bunga. Karena transaksi antar perusahaan afiliasi adalah transaksi internal perusahaan dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasi, maka pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Begitu juga keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi antar perusahaan afiliasi juga harus dieliminasi sampai terjual kepada pihak di luar entitas yang dikonsolidasikan. Nah, dalam PSAK nomor 4, revisi tahun 2009, part 17, disebutkan saldo transaksi, penghasilan, dan beban intrakelompok usaha dieliminasi secara penuh. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intrakelompok usaha yang diakui dalam aset, misalnya persediaan dan aset tetap, dieliminasi secara penuh. Selanjutnya ada transaksi antar perusahaan aktiva tetap. Nah, di sini ada contohnya ya. Dalam transaksi jual beli aktiva tetap antar perusahaan induk dan perusahaan anak, terdapat dua masalah yang timbul, yaitu masalah laba atau rugi yang harus dieliminasi dan masalah penyusutan aktiva tetap bagi perusahaan yang membeli. Nah, di sini ada tiga hal yang mendapat perhatian dalam penjualan aktiva tetap antar afiliasi. Laba atau rugi yang telah diakui oleh perusahaan penjualan harus dieliminasi. Aktiva tetap pada perusahaan pembeli dicatat terlalu besar. Akibat depresiasi aktiva tetap pada pihak pembeli juga akan dicatat terlalu besar. Aktiva tetap dan depresiasi harus dicatat sebesar nilainya semula, sehingga harus dilakukan eliminasi. Nah, di sini ada jurnal eliminasi yang diperlukan berdasarkan periode terjadinya jual beli.
Yang pertama ada aktiva periode pelaporan. Di situ ada laba penjualan aktiva tetap di debit. Selanjutnya ada terhadap aktiva tetap di kredit. Yang kedua pada periode yang sama dengan pelaporan laba penjualan aktiva tetap di debit terhadap aktiva tetap di kredit. Selanjutnya akuntansi penyesuaian aktiva tetap di debit terhadap penyusutan aktiva tetap di kredit. Yang ketiga, yang terakhir ya, pada periode sebelumnya pelaporan laba ditahan di debit terhadap akuntansi penyesuaian aktiva tetap di kredit. Aktiva tetap di debit terhadap akuntansi penyesuaian aktiva tetap di kredit. Yang selanjutnya ada penyesuaian aktiva tetap di debit. Ini ada aset tetap yang dapat disusutkan. Penjualan arus ke bawah aktiva tetap yang dapat disusutkan. Yang pertama, penjualan arus ke bawah pada akhir tahun. Penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan dari induk ke anak perusahaan menyebabkan adanya keuntungan yang belum direalisasi pada akhir periode menurut metode ekuitas. Oleh karena itu, perlu menyesuaikan laba investasi untuk seluruh laba yang belum terrealisasi. Di sini ada laba dari anak di debit terhadap investasi pada anak di kredit. Nah, yang kedua ada keuntungan atas penjualan aset tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi dan nilai aset yang seharusnya masuk ke dalam neraca konsolidasi adalah nilai yang dapat disusutkan oleh entitas konsolidasi. Nah, di situ ada pengaruh. Pengaruh ini diselesaikan dengan eliminasi pada kertas kerja konsolidasi sebagai berikut. Yang pertama ada keuntungan atas penjualan di debit, kemudian ada aset di debit terhadap aset di kredit maksudnya. Yang kedua ada penjualan arus ke bawah pada awal tahun untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan pada awal tahun. Perusahaan induk harus membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, laba dari anak. Laba dari anak di kredit, investasi pada anak di debit, investasi pada anak di debit, dan laba dari anak di kredit. Selanjutnya ada aset yang tidak dapat disusutkan. Nah, yang tadi kan aset yang dapat disusutkan. Yang sekarang adalah aset yang tidak dapat disusutkan. Transfer aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan antar perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dan pengaruhnya harus dieliminasi dari pendapatan investasi dalam konsolidasi satu baris oleh induk perusahaan. Pengaruhnya juga harus dieliminasi dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Di situ ada penjualan tanah arus ke bawah atau downstream. Pengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada anak. Di situ jurnalnya bisa dilihat ya. Di situ ada laba dari anak di debit terhadap investasi pada anak di kredit. Penempatannya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman semua, di situ adalah laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan sebuah grup perusahaan sebagai sebuah grup perusahaan entitas induk dan entitas anak tidak boleh mencantumkan transaksi antar mereka dalam laporan keuangan konsolidasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan grup perusahaan yang relevan, maka transaksi internal grup harus dieliminasi karena transaksi internal grup dapat diatur di antara mereka atau transaksi internal grup tersebut dicurigai bukan sebagai transaksi yang berdasarkan pada nilai wajar. Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi terhadap nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang dianjurkan oleh syariat Islam karena di dalamnya telah mengeluarkan keuntungan maupun kerugian yang diperoleh di antara mereka yang diperoleh melalui penjualan dan pembelian persediaan dan aset tetap.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk penjualan persediaan arus ke bawah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.